Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan paradigma pembangunan ekonomi kreatif. Yang pertama yaitu pengertian. Pengertian yang pertama dari Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dalam Agung Pasca Suseno. Ekonomi kreatif merupakan ekonomi gelombang keempat yang mana kelanjutan dari ekonomi gelombang ketiga dengan orientasi pada kreativitas budaya serta warisan budaya dan lingkungan. Di sini ekonomi kreatif itu merupakan ekonomi gelombang keempat yang berarti pada masa-masa sebelumnya ekonomi itu memiliki orientasi yang berbeda-beda. Mari kita urutkan. Yang pertama yaitu ekonomi pertanian. Pada masa ekonomi pertanian, ekonomi itu berorientasi pada pertanian dan ini pernah terjadi di Indonesia pada masa kepemimpinan Bapak Soeharto, yang mana pada masa itu dilulukan yang namanya swasembada pangan. Berganti pada masa selanjutnya yaitu pada masa ekonomi industri, pergeseran orientasi ini ditandai dengan bergantinya sumber daya manusia atau bergesernya kebutuhan akan sumber daya manusia itu kepada teknologi. Hal ini dinilai karena teknologi itu lebih efisien daripada sumber daya manusia, karena dengan cost yang lebih sedikit itu bisa menghasilkan output yang lebih besar atau lebih maksimal. Nah, selanjutnya bergeser pada ekonomi informasi. Pada masa ekonomi informasi, ekonomi itu berorientasi pada mobilitas informasinya, ditandai dengan munculnya sosial media seperti Facebook dan lain-lain, di mana hal ini mempermudah komunikasi meskipun berbeda tempat dan wilayahnya atau dibatasi oleh jarak. Pada masa sebelumnya, sebelum adanya sosial media, komunikasi dilakukan dengan surat dan membutuhkan waktu yang sangat lama, dan setelah adanya sosial media, maka komunikasi itu dapat berlangsung dengan cepat, bahkan bisa bertatap muka meskipun berbeda benua. Seperti itu. Selanjutnya, pergeseran orientasi yaitu pada ekonomi kreatif. Pada ekonomi pertanian sangat bergantung kepada cuaca, ekonomi industri bergantung pada teknologi, ekonomi informasi ini bergantung kepada mobilitas informasi itu sendiri. Maka ekonomi kreatif ini bergantung kepada kreativitas dari SDM-nya itu sendiri, berorientasi pada kreativitas budaya serta warisan budaya dan lingkungannya. Dan kenapa bisa bergantung kepada kreativitas? Karena memang pada ekonomi kreatif ini output yang dihasilkan itu lebih kepada nilai tambahnya yang ada. Selanjutnya, menurut Cetak Biru Ekonomi Kreatif 2025, ekonomi kreatif merupakan suatu penciptaan nilai tambah ekonomi sosial budaya dan lingkungan berbasis ide yang lahir dari kreativitas sumber daya manusia, yaitu orang kreatif, dan berbasis pemanfaatan ilmu pengetahuan termasuk warisan budaya dan teknologi. Nah, di sini tuh mudahnya seperti ini, yaitu pemanfaatan ilmu pengetahuan, warisan budaya dan teknologi dengan menambahkan nilai melewati ide-ide yang lahir dari sumber daya manusianya. Jadi seperti itu. Kita memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan warisan budaya itu kita tambah nilainya, yaitu kita berikan nilai tambah dengan menggunakan ide yang kita miliki. Jadi seperti itu. Selanjutnya, ekonomi kreatif sendiri itu didasarkan pada 3 hal. Yang pertama, kita awali dari invention, yaitu penemuan hal baru. Seperti contohnya itu, kalau kita contohkan itu Gojek misalnya, yaitu ojek online pertama di Indonesia. Sang penemu itu menemukan masalah pada masyarakat, yaitu susahnya mencari ojek, dan kalaupun ada itu harus pergi ke pangkalan. Nah, di sini
dengan invention atau penemuan yang dia miliki ditambah dengan kreativitas, dia itu membuat platform atau aplikasi sebagai solusi dari permasalahan ini. Seperti itu. Dan selanjutnya dengan inovasi, beliau itu menambahkan fitur-fitur agar aplikasi ini terus diminati oleh masyarakat, agar aplikasi ini diperbarui. Inovasi itu gunanya untuk memperbarui, untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat agar tidak tergerus oleh zaman dan tetap dapat bersaing dengan pesaing di pasar yang sama. Jadi seperti itu. Selanjutnya, sejarah ekonomi kreatif di Indonesia. Diawali pada tahun 2005 sebenarnya, Presiden Indonesia pada saat itu, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, itu pernah membicarakan tentang ekonomi kreatif, dan hal ini mulai tindak lanjutnya itu dimulai pada tahun 2006, yaitu yang pertama adalah peluncuran program Indonesia Design Power. Namanya sendiri itu merupakan ajang kreativitas masyarakat melalui desain. Nah, jadi seperti itu. Pada tahun 2008 itu diluncurkan buku studi pemetaan industri kreatif Indonesia. Selanjutnya pada tahun 2009 ini dicanangkan sebagai Tahun Indonesia Kreatif oleh Bapak Presiden Indonesia pada masa itu, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dan pada tahun ini juga disahkannya yaitu Inpres nomor 6 pada tahun 2009. Selanjutnya pada tahun 2010 yaitu dibuatnya platform ekonomi kreatif Indonesia, indonesiakreatif.net, dan pembuatan cetak biru RPIKN atau rencana pengembangan industri kreatif nasional 2025. Selanjutnya adalah ruang lingkup ekonomi kreatif di Indonesia. Yang pertama adalah aplikasi dan game, dan yang kedua adalah arsitektur. Selanjutnya adalah desain interior. Desain interior ini berbeda dengan arsitektur, di mana arsitektur itu adalah desain bangunan secara keseluruhan, sedangkan desain interior itu adalah desain atau tampilan dalam ruangan saja. Selanjutnya adalah DKV. Selanjutnya adalah desain produk, dan DKV itu sendiri adalah desain komunikasi visual atau desain grafis. Berbeda dengan desain produk, DKV ini lebih kepada desain logonya sendiri, logo produk. Sedangkan untuk desain produk itu lebih kepada tampilannya dari produknya itu sendiri, bentuk dari produknya itu sendiri. Selanjutnya adalah fashion, film, animasi, dan video. Selanjutnya adalah fotografi. Selanjutnya adalah kriya itu adalah seni pahat. Selanjutnya adalah kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, televisi, dan radio. Seni rupa dan kriya ini berbeda. Untuk kriya sendiri itu adalah seni atau seni pahat, sedangkan seni rupa itu lebih kepada lukisan dan lain-lain seperti itu. Dan mengapa atau ekonomi kreatif, ruang lingkup ekonomi kreatif itu dibagi menjadi 16 sektor, itu karena apa? Karena untuk 16 sektor ini kreativitas dari sumber daya manusia itu sangat dibutuhkan. Maka dari Bekraf sendiri atau badan ekonomi kreatif itu sendiri yang dimiliki oleh Indonesia itu mengusahakan untuk meningkatkan kualitas dari 16 sektor ini. Jadi seperti itu. Menemukan pola ekonomi kreatif di Indonesia. Ekonomi kreatif saat ini sudah menjadi salah satu pendorong pada sektor pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Indonesia. Ada beberapa fakta baru yang membuat konsep ekonomi kreatif perlu dipertahankan keberadaannya di Indonesia. Antara lain, perubahan pola pasar dan masyarakat. Dengan semakin baiknya prasarana dan sarana pendidikan serta kesehatan di negara-negara ASEAN, globalisasi dan internasionalisasi sudah menciptakan suatu strata di mana tidak relevan lagi jika ada pembedaan antara negara maju maupun negara berkembang. Saat ini setiap negara berlomba untuk mendagangkan identitas diri kepada negara lain dengan harapan akan semakin banyak pemasukan dari penjualan identitas diri itu sendiri. Kemudian ada industri kreatif.
era pembaruan. Saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa semakin lama faktor selera semakin mendominasi perilaku manusia dengan mengkonsumsi suatu barang ataupun jasa. Permintaan konsumen dapat mengubah pendekatan industri. Saat ini model pendekatan industri ialah berorientasi pada konsumen atau demand driven. Yang ketiga adalah pangsa yang besar. Sudah menjadi informasi umum bahwa Indonesia menempati peringkat 4 dalam aspek banyaknya penduduk di dunia. Hal ini memberikan informasi juga bahwa Indonesia merupakan suatu negara dengan potensi pasar yang sangat besar apabila dapat memaksimalkan hasil produksi di dalam negeri. Kemudian ada lembaga pendidikan. Dapat disadari bahwa sistem pembelajaran dan kurikulum yang bersifat menghafal saja tidak akan berdampak pada sesuatu yang dihasilkan seorang anak didik di dunia kerja maupun dunia yang real. Perjuangan yang sebenarnya ialah bagaimana seseorang itu dapat mengolah kreativitas dan memaksimalkan potensi kreativitasnya dalam menghadapi dan memecahkan suatu permasalahan. Kemudian, hak kekayaan intelektual. Kondisi ekonomi saat ini dipengaruhi oleh iklim globalisasi. Salah satu program dari globalisasi adalah hak kekayaan intelektual, yang merupakan hasil dari intelektualitas manusia yang dikapitalisasi. Konsepnya yaitu seseorang yang memiliki ide dan gagasan dapat memproteksi atau melindungi idenya itu dan tidak memperbolehkan orang lain untuk menggunakannya tanpa seizin dari penemu atau penciptanya. Hal-hal yang dapat dikategorikan di sini sebagai hak kekayaan intelektual adalah yang pertama adalah paten, yang kedua merek, desain industri, dan yang terakhir hak cipta. Kemudian kreativitas membangun identitas Indonesia. Berbicara tentang warisan Indonesia dalam aspek sosial dan budaya memang sudah tidak dapat dipungkiri bahwa rasa dan karsa kreasi bangsa Indonesia telah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Candi Prambanan, Candi Ceto, Candi Borobudur adalah bukti dari kejayaan kreasi arsitektur bangsa Indonesia. Bahasa juga merupakan bukti kreasi bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman bahasa terbesar di Indonesia, di dunia. Hal ini yang menciptakan bahwa Indonesia memiliki kreativitas untuk menciptakan ekonomi kreatif di Indonesia. Kemudian, pilar ekonomi kreatif di Indonesia. Seperti halnya sebuah rumah yang membutuhkan pilar untuk bisa tetap berdiri tegak, ekonomi kreatif memiliki 5 pilar yang perlu diperkuat sehingga industri kreatif dapat tumbuh dan berkembang. Yang pertama adalah sumber daya. Sumber daya adalah seperti yang kita tahu bahwa sumber daya adalah salah satu barang mentah ataupun barang yang dipergunakan untuk menciptakan sebuah barang, jasa, ataupun yang lainnya. Yang kemudian adalah industri. Pada prinsipnya, industri merupakan bagian dari kegiatan masyarakat yang terkait dengan produksi, distribusi, pertukaran, serta konsumsi produk atau jasa dari sebuah negara atau area tertentu. Kemudian adanya teknologi. Teknologi dapat didefinisikan sebagai suatu entitas baik material dan non-material yang merupakan aplikasi penciptaan dari proses mental atau fisik untuk mencapai nilai tertentu. Dengan kata lain, teknologi bukan hanya mesin ataupun alat bantu yang sifatnya berwujud, tetapi teknologi ini juga termasuk kumpulan teknik atau metode-metode aktivitas yang membentuk dan mengubah budaya. Kemudian ada institusi. Institusi adalah pilar pembangunan industri kreatif yang dapat didefinisikan sebagai tatanan sosial di mana termasuk di dalamnya adalah kebiasaan, norma adat, aturan, serta hukum yang berlaku. Tatanan sosial ini bisa yang bersifat informal seperti nilai adat istiadat, aturan norma, maupun formal dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Yang terakhir adalah lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah lembaga yang berperan menyalurkan pendanaan kepada pelaku industri yang membutuhkan, baik dalam bentuk modal atau ekuitas maupun pinjaman atau kredit. Lembaga keuangan merupakan salah satu endorsement dalam perjalanan suatu industri kreatif dan salah satu elemen penting untuk menjembatani kebutuhan keuangan bagi pelaku dalam industri kreatif. Kemudian aktor dan peranannya dalam ekonomi kreatif di Indonesia. Yang pertama ada cendekiawan. Cendekiawan adalah orang-orang yang dalam perhatian utamanya mencari kepuasan dalam mengolah seni, ilmu pengetahuan atas renungan metafisika dan bukan hendak mencari tujuan-tujuan praktis, serta para moralis yang dalam sikap pandang dan kegiatannya merupakan perlawanan terhadap realisme massa. Yang kedua adalah bisnis. Bila ditilik secara ekonomi, bisnis juga disebut sebagai perusahaan.
suatu entitas organisasi yang dikenal secara legal dan sengaja diciptakan untuk menyediakan barang-barang baik berupa produk dan jasa kepada konsumen. Bisnis pada umumnya dimiliki oleh swasta dan dibentuk untuk menghasilkan profit dan meningkatkan kemakmuran para pemiliknya. Yang ketiga adalah pemerintah. Pemerintah didefinisikan sebagai sebuah organisasi yang memiliki kuasa untuk mengelola suatu negara sebagai sebuah kesatuan politik atau aparat atau alat negara yang memiliki badan yang mampu memfungsikan dan menggunakan otoritas atau kekuasaan. Dengan ini, pemerintahan memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Baik, selanjutnya akan dibahas tentang tantangan dalam perkembangan industri kreatif di Indonesia. Dalam perkembangan industri kreatif di Indonesia ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kreativitas. Tentu saja kreativitas merupakan hal paling utama yang berpengaruh dalam industri kreatif, karena melalui kreativitas akan terciptanya ide-ide baru yang memiliki ciri khas tersendiri yang mampu menciptakan pasarnya sendiri, yang kemudian jika dikembangkan akan dapat menciptakan bentuk-bentuk industri kreatif yang dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak. Kemudian poin yang kedua adalah SDM yang berkualitas. Dalam menciptakan kreativitas dan ide-ide baru tentu perlu adanya SDM yang berkualitas, di mana SDM yang berkualitas ini bisa dicapai dengan adanya peningkatan yang intensif pada pendidikan. Kemudian poin ketiga adalah ruang kreatif. Ruang kreatif diartikan sebagai ruang atau wadah sebagai tempat penggalian ide, berkarya sekaligus aktualisasi diri dan ide-ide kreatif. Di negara maju, pembentukan ruang kreatif mengarah pada creative city atau disebut dengan kota kreatif yang berbasis pada penciptaan suasana yang kondusif bagi komunitas sehingga dapat mengakomodasi kreativitas. Di Indonesia mungkin istilah kota kreatif ini bisa diartikan dengan kota-kota wisata. Di Indonesia kota wisata contohnya seperti Yogyakarta, Bandung, dan Lombok memiliki ruang kreatif, yaitu zona-zona wisata itu sendiri. Atraksi wisata dapat menjadi sumber ide-ide kreatif yang tidak akan pernah habis untuk dikembangkan. Kemudian selanjutnya yaitu tentang perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Dalam perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia ada dua poin yang dibahas, yaitu analisis creative resource di Indonesia dan analisis sektor industri kreatif. Kemudian poin pertamanya adalah analisis creative resource di Indonesia, yang membahas tentang satu, kreatif talent dipandang sebagai hal yang menarik. Keterbukaan yang tumbuh dalam masyarakat, terutama dalam hal media, membawa dampak positif bagi tumbuhnya ruang untuk berekspresi dan berkreasi. Hal ini membuat masyarakat, terutama generasi muda, melihat profesi di bidang seni hiburan seperti musik, film, video, TV, dan radio sebagai sesuatu yang atraktif tidak hanya secara ekonomi tapi juga dilihat dari apresiasi masyarakat. Kemudian yang kedua adalah entrepreneurship mulai berkembang. Selain tenaga kerja kreatif, peran wirausahawan juga sangat penting dalam tumbuhnya industri kreatif. Secara perlahan, berwirausaha mulai menjadi opsi profesi yang menarik, terutama bagi yang berpendidikan tinggi. Namun saat ini dirasa bahwa peran pemerintah dalam menciptakan insentif untuk tumbuhnya kewirausahaan masih kecil. Sebagian besar tumbuhnya kewirausahaan ini disebabkan oleh kebanyakan karena kondisi ekonomi yang tidak mampu menyediakan lapangan kerja yang cukup, terutama pasca krisis ekonomi. Kemudian yang ketiga adalah creative talent di Indonesia dan perannya di dunia internasional. Fakta yang juga menggembirakan adalah banyaknya SDM kreatif Indonesia yang telah diakui di dunia internasional, baik yang berbasis di tanah air maupun yang berdomisili di luar negeri. Mulai dari artis musik yang lagunya digemari di negara-negara tetangga, kemudian desainer fashion, kemudian produk-produk dari industri dalam negeri yang konsumennya juga berasal dari luar negeri, hingga peneliti muda yang menjadi profesor di universitas terkemuka di luar negeri. Semuanya adalah bukti yang menunjukkan bahwa pengakuan terhadap kualitas kreatif talent Indonesia sudah diakui oleh dunia internasional. Kemudian yang keempat adalah pencipta kreatif talent seperti universitas ini masih sedikit dan timpang antar daerah. Sentralisasi pertumbuhan ekonomi mengakibatkan tumbuhnya kualitas SDM juga tersentralisir.
Walaupun seluruh daerah Indonesia potensial dalam menghasilkan SDM kreatif, namun wahana bagi pengembangan SDM ini lewat pendidikan tinggi masih belum tersebar merata. Pulau Jawa dan Sumatera khususnya masih sangat dominan dalam jumlah dan kualitas perguruan tinggi, baik secara umum di bidang seni maupun teknologi. Kemudian poin selanjutnya dari perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia ini adalah analisis sektor industri kreatif. Di mana yang pertama adalah potensi dalam negeri maupun luar negeri. Yang pertama, sebagian besar subsektor industri kreatif merupakan industri yang menarik untuk tempat berkarir karena menjanjikan penghasilan yang cukup besar. Misalnya saja seperti subsektor permainan interaktif, arsitektur, layanan komputer, dan piranti lunak, atau riset dan pengembangan dan juga periklanan. Kemudian yang kedua, pekerja industri kerajinan sebagian merupakan pekerja paruh waktu, di mana sebagian waktunya digunakan sebagai pekerja di sektor pertanian. Hal ini menyulitkan subsektor ini dalam meningkatkan kapasitas produksinya. Yang ketiga, meskipun geliat industri film makin kuat, namun pekerja film masih minim dikarenakan ketidakyakinan memilih karir di dunia industri perfilman. Yang keempat, seni pertunjukan merupakan salah satu subsektor yang kurang menjanjikan jika dipandang dari penghasilan yang diperoleh oleh pekerja seni di subsektor seni pertunjukan ini. Kemudian poin selanjutnya yang dibahas adalah analisis cuaca usaha dan persaingan industri kreatif, di mana analisis di dalamnya adalah yang pertama, regulasi bahan baku. Hal ini khususnya mengemukan pada subsektor industri kreatif yang mengandalkan sumber daya alam seperti penerbitan dan percetakan, fashion dan kerajinan. Kelangkaan dan mahalnya biaya bahan baku merupakan isu yang saat ini masih sangat sentral. Kemudian yang kedua adalah regulasi impor dan ekspor. Analisis ini melihat pada lambatnya administrasi ekspor dan impor, maraknya impor ilegal, proteksi terhadap produk impor, kemudian ekspor dan larangan ekspor bahan baku. Yang ketiga kemudian mengenai prosedur administrasi. Selain administrasi ekspor dan impor di atas, isu yang mengemuka adalah lama dan mahalnya biaya administrasi perizinan, pengurusan HKI dan pendirian usaha. Yang keempat adalah pembajakan dan HKI. Sebagai industri yang kental dengan hak cipta, desain, paten, dan merek, isu pembajakan dan HKI merupakan salah satu isu sentral dalam industri kreatif. Kemudian yang terakhir adalah subsektor industri kreatif yang mengedepankan padat karya atau labor intensif seperti fashion, percetakan besar, televisi, dan beberapa perusahaan kerajinan. Aturan tenaga kerja Indonesia memang bertujuan melindungi tenaga kerja dengan lebih baik. Labor market flexibility yang merupakan preferensi melindungi tenaga kerja, preferensi pengusaha menjadi terkekang. Pengusaha, pemerintah, dan serikat pekerja sudah berusaha duduk bersama menyempurnakan aturan tenaga kerja, namun terdapat beberapa faktor yang tak kunjung dicapai hingga saat ini. Studi kasus pengembangan ekonomi kreatif, yaitu kita mengambil pengembangan desa wisata di Kabupaten Sleman. Pariwisata di Indonesia berkembang pesat dengan banyaknya objek-objek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri. Salah satunya adalah wisata yang berbasis minat khusus. Wisata minat khusus ini menjadi salah satu hal menarik yang belum pernah diangkat sebagai bagian terpenting nilai pelayanan jasa usaha pariwisata. Dalam hal ini, pengembangan kegiatan berbasis budaya di desa wisata. Salah satu pengembangan pariwisata berbasis budaya dengan mengedepankan wisata minat khusus ini dikembangkan di daerah istimewa Yogyakarta, khususnya di Kabupaten Sleman. Istilah minat khusus ini lebih pada wisata di mana wisata yang dikembangkan merupakan sebuah aktivitas khusus yang menjadi kegemaran atau hobi dari wisatawan itu sendiri. Wisata minat khusus atau special interest merupakan daya tarik wisata yang dikembangkan lebih banyak berbasis pada aktivitas untuk pemenuhan keinginan wisatawan secara spesifik, di antaranya seperti pengamatan satwa tertentu, memancing, berbelanja, kesehatan dan penyegaran badan, arung jeram, wisata agro, mice, aktivitas minat khusus lainnya yang biasanya terkait dengan hobi atau kegemaran wisatawan. Desa wisata yang sedang berkembang pesat sebagai harapan baik berkembangnya pariwisata, khususnya
menjadikan potensi pasar selain dari hotel-hotel yang marak berkembang. Harapan pengembangan wisata ini adalah dapat dikemas sebagai bagian potensi pengembangan wisata dan dapat turut melestarikan budaya tradisional. Salah satu desa wisata yang ada di Kabupaten Sleman adalah Desa Wisata Kembang Arum yang terletak di Kelurahan Donokerto, Turi, Sleman, Yogyakarta. Desa Kembang Arum yang letaknya di lereng Gunung Merapi sekitar 19 km dari pusat kota dan memiliki luas tanah sekitar 22 hektar dengan jumlah penduduk sekitar kurang lebih 269 orang dan sudah memiliki berbagai macam produk wisata diantaranya outbound, spa, homestay, kuliner, pendidikan, dan atraksi lainnya yang ditujukan untuk wisata alam. Dalam hal ini, Kembang Arum menjadi salah satu tempat yang syarat dengan wisata alam sebagai salah satu sumber daya yang dapat dikembangkan dalam desa wisata berbasis budaya dengan melibatkan sumber daya yang ada sebelumnya, baik sumber daya alam dan sumber daya manusia yang nantinya dapat memberikan potensi keunggulan bersaing. Salah satu contoh wisata minat khusus adalah industri di bidang kesehatan dan penyegaran badan, atau spa dan klinik kesehatan berbasis budaya yang saat ini sedang dikembangkan di Desa Wisata Kembang Arum, di mana industri ini mengembangkan kearifan lokalnya. Ada dua hal yang dapat meningkatkan pengembangan industri tersebut, yang saling melengkapi dan keterkaitan ini sangat membawa dampak positif untuk masyarakat setempat dan industri terkait. Pertama, berupa pelayanan wisata dengan mendapatkan perawatan kesehatan yang sudah tidak lagi dilakukan di tempat mewah atau mahal. Namun dari sisi produk pengelolaan dan pelayanan wisata yang dilakukan tetap terstandar dengan mengangkat nilai-nilai budaya dan melestarikan kearifan lokal dengan memanfaatkan sumber daya alam di sekitar desa wisata tersebut. Kedua, pemberdayaan masyarakat sekitar dengan pemanfaatan keterampilan masyarakat pedesaan sekitar sebagai sumber daya manusia terampil dengan membuat bahan-bahan kosmetik tradisional, makanan dan minuman dari bahan-bahan yang berasal dari lingkungan desa wisata tersebut. Dengan demikian, terjadi pemanfaatan lahan yang optimal dengan menjadikan bagian terpenting pasar yang unik atau memiliki keunikan sehingga menghasilkan sebuah nilai. Pengoperasian Desa Wisata Kembang Arum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pengaruh pertumbuhan ekonomi masyarakat terus meningkat yang ditandai semakin rendahnya angka pengangguran di kalangan masyarakat setempat. Peran pemerintah Kabupaten Sleman dalam mengembangkan ekonomi kreatif adalah sesuai dengan kerangka kerja pembangunan ekonomi kreatif Kabupaten Sleman, yaitu memprioritaskan di peningkatan kebijakan publik bidang pengembangan ekonomi kreatif dan pengembangan usaha mikro berbasis teknologi ramah lingkungan. Selain itu, prioritas ada di perlindungan produk kreatif melalui sertifikat hak kekayaan intelektual. Terpisah dari pengembangan budaya ekonomi kreatif dilakukan pula dari aspek-aspek pariwisata yang selama ini menjadi unggulan Kabupaten Sleman. Wisata inilah yang menjadi jembatan berkembangnya ekonomi kreatif yang ada.